Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan ekonomi digital bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Ia beralasan potensi ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 4.531 triliun rupiah pada 2030. Erlangga menyebut perdagangan digital tahun 2021 melesat mencapai 401 triliun rupiah seiring naiknya ekspektasi referensi belanja online selama pandemi. Tingginya capaian tersebut tidak lepas dari dukungan sistem pembayaran. Erlangga menambahkan kini Indonesia menjadi negara incaran tujuan investasi digital paling populer di Asia Tenggara, mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara. Nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Indonesia memiliki 2.391 startup, 2 dekakorn, dan 8 unicorn. Menurut Erlangga, pemerintah berkomitmen terus melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia untuk mendukung inovasi dan transformasi digital. Tahun 2020 ini lebih dari 120 negara mengalami hal yang sama. Namun reformasi struktural perekonomian Indonesia harus terus berjalan dan akselerasi inovasi teknologi dan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi atau perubahan ekonomi Indonesia dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi ekonomi dan keuangan digital memiliki prospek cerah untuk dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Dan untuk memantau langsung bagaimana rangkaian agenda pertemuan G20, kita akan bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning langsung dari Nusa Dua Bali. Dina, bagaimana update dari acara G20 di Bali? Ya, Aneka dan juga pemirsa, memang grand opening dari salah satu rangkaian acara G20, yakni Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2022. Grand openingnya tadi sudah digelar pada pukul 10 waktu setempat di Nusa Dua Bali. Dan memang beberapa tamu diantaranya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Aneka tadi, memang ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya adalah di mana ekonomi digital ini akan menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas pada satu pekan ke depan, melihat memang Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berkembang dalam bidang ini. Lalu kalau kita melihat pada pembukaan acara tadi, memang Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan ini merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo, di mana kalau kita melihat dari data pada tahun 2021 sendiri, ini tercatat perekonomian digital Indonesia ini adalah sebesar 401 triliun rupiah. Dan kalau melihat dari besarnya pergeseran kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi yang tadinya dengan menggunakan cash, kemudian sekarang sudah familiar dengan menggunakan digital, ini pada 2030 Indonesia diprediksi akan terus berkembang dilihat dari ekonomi digitalnya dan diprediksi akan mencapai 4.531 triliun pada tahun 2030 mendatang. Kemudian masih berkaitan dengan data yang sama, yakni perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, ini mencatat sudah ada 18,7 merchant atau pedagang yang transaksi ekonominya telah tersambung dengan Quick Response Code Indonesia Standard atau yang sering disebut dengan QRIS, di mana seperti yang kita ketahui masyarakat di Indonesia mulai dari bertransaksi secara retail modern hingga kaki lima saat ini sudah familiar untuk bertransaksi dengan menggunakan barcode QRIS dengan beberapa pilihan pembayaran. Dan memang disebutkan pada kesempatan tadi pagi di Grand Opening FEKDI 2022 yang dihadiri juga secara langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, mengatakan bahwa digitalisasi merupakan salah satu penyelamat dari ekonomi Indonesia selama pandemi. Berikut keterangan lengkap dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Dan mengarahkan 3 area besar: kesehatan, digital, dan green and inclusive. Makanya pada FEKDI kali ini kita fokus kepada digital. Digital yang menyelamatkan ekonomi kita selama pandemi. Dan sekarang dan ke depan menjadi pilar Indonesia maju. Dalam 4-5 hari ke depan kita akan menggelar digital ekonomi dan keuangan Indonesia. Hari ini adalah sinergi dan kolaborasi Kementerian, Bank Indonesia,
asosiasi bersama-sama mendigitalkan Indonesia. Anneke dan juga pemirsa, pekan ini akan menjadi salah satu event besar dari rangkaian G20 di mana pada pekan ini Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan juga negara Uni Eropa akan berkumpul di Bali Nusa Dua dan akan membahas sejumlah agenda, terutama agenda pembangunan ekonomi dan salah satunya juga tadi yang seperti sudah dijelaskan ekonomi digital. Lalu bagaimana situasinya pada pekan depan, kami akan terus menyampaikan informasinya langsung dari Nusa Dua Bali. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anneke di studio. Dina Gurning menyampaikan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih laporan Anda.